Halo semua, perkenalkan nama saya Serina Sampoy, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dialektologi dan juga tolak ukur antara dialek dan bahasa. Dan kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu apa itu dialektologi? Dialektologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Di samping istilah dialek, dikenal pula istilah isolek, idiolek, dan aksen. Yang pertama, istilah isolek diambil oleh Adelaar dari Hudson tahun 1970, halaman 302 sampai 303, yang digunakan untuk mengacu pada bentuk bahasa tanpa memperhatikan statusnya sebagai bahasa ataukah sebagai dialek. Jadi, istilah isolek merupakan istilah netral yang dapat digunakan untuk menunjukkan pada bahasa, dialek, atau subdialek. Yang kedua yaitu istilah idiolek. Ada ciri khas berbahasa seorang. Idiolek adalah ciri khas berbahasa seseorang. Setiap orang mempunyai ciri khas dalam bertutur. Misalnya, ada orang yang suka menambah tuturannya dengan o, e, dan seterusnya. Ada pula orang yang senang sekali mengakhiri tuturannya dengan bentuk ya, kan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu istilah aksen. Aksen digunakan untuk menunjukkan pada cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Dengan demikian, aksen merupakan variasi bahasa secara fonetis atau secara fonologis. Dan sekarang kita akan datang pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang tolak ukur antara dialek dan bahasa. Ada beberapa tolak ukur antara dialek dan bahasa. Yang pertama yaitu tolak ukur saling memahami. Saling memahami atau mutual intelligibility dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk membedakan antara bahasa dan dialek. Jika tingkat saling memahami antar penutur tinggi, penutur tersebut dapat dikatakan bertutur dalam dialek yang sama atau dalam dialek-dialek dari suatu bahasa. Apabila tingkat saling memahami antar penutur rendah atau sangat rendah atau sama sekali tidak paham, penutur tersebut dapat dikatakan bertutur dalam berbahasa yang berbeda. Dan yang kedua ada bahasa adalah tuturan yang digunakan di daerah yang mempunyai angkatan bersenjata. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bahasa adalah tuturan yang digunakan di daerah yang mempunyai angkatan bersenjata. Contohnya, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Akan tetapi, hal itu tidak dapat diterima sepenuhnya sebab untuk bahasa daerah, hal itu tidak berlaku. Yang ketiga, ada sikap penutur. Bertolak dari kenyataan yang ada di lapangan, penamaan bahasa berdasarkan sikap atau pendapat penutur menghasilkan jumlah bahasa atau dialek yang cukup banyak. Pada umumnya, penutur menamakan suatu bahasa atau dialek berdasarkan atas nama daerah tempat tutur itu digunakan dan sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti linguistik. Yang keempat, ada faktor geografis. Faktor geografis dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan bahasa atau dialek. Semakin dekat letak suatu daerah dengan daerah lain, maka semakin sedikit pula perbedaan yang terdapat di dalam bahasanya. Dan semakin jauh letak suatu daerah dengan daerah lainnya, maka semakin banyak pula perbedaan yang dimiliki oleh bahasa tersebut.
Yang kelima ada faktor politis. Faktor politis bisa menyebabkan bahasa yang sama pecah menjadi bahasa yang berbeda, khusus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, termasuk dua bahasa yang berbeda, terutama disebabkan oleh faktor politis. Selanjutnya, yang keenam yaitu faktor historis. Faktor historis dapat juga digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah suatu tuturan merupakan dialek dari suatu bahasa atau merupakan bahasa yang berbeda. Yang ketujuh ada budaya. Penentuan bahasa dialek juga dapat dilihat berdasarkan budaya yang dimiliki. Jika budaya sama, kemungkinan bahasanya juga akan sama. Sebaliknya, jika budaya berbeda, biasanya juga ditunjukkan dengan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu otonomi. Otonomi juga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan bahasa atau dialek. Sekian dari pembahasan kita, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam cara saya bertutur, cara saya mengucapkannya, dan sekian dan terima kasih.